أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعاظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Al-Ustaz Haji Farmen yang beralih menjadi YouTuber sekarang. Kontennya setiap hari baru terus, luar biasa. Beliau sempat bikin konten dan kontennya manfaat. Mudah-mudahan beliau sehat lahir batin. Imam kita sekaligus juga pejabat kita, sekretaris, ya RT, ya imam, luar biasa. Juga Ustadz Iman, khusus juga abang kita yang Ustadz juga, Ustadz Ferry dari jauh datang kemari menghibahkan waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan beliau semua sehat lahir dan batin. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, baik dari Puspom ataupun dari kompleks seberang Puspom, ada Bapak Heri yang sudah sehat lagi Pak ya. Insyaallah kemarin sempat ke rumah sakit, saya dengar silaturahim dokter. Dan di khusus tentu kepengurusan masjid Al-Barakah di bawah pimpinan Bapak Haji Agus Zulkarnain. Semoga beliau juga sehat lahir batin. Senantiasa memimpin kita untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Rabiul Awal, di mana setiap orang, setiap sudut kampung, kota, provinsi, seluruhnya hari ini sama-sama menggunakan nama Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad yang juga mengakui cinta kita kepada beliau, berusaha melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, majelis yang dicintai Rasulullah SAW. Kata Nabi, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilm, dalam rangka mencari ilmu, bahwa jihad, maka dia sama aja lagi berjihad hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlibat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Jemaah sekalian, berdirinya saya di sini karena enggak boleh duduk. Tidak peduli ya. Tapi yang jelas, kenapa saya di sini bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling saleh. Saya yakin, seyakin hakul yakin ada di antara kita yang lebih saleh, lebih berilmu. Cuma lantaran qadrat Allah, iradat Allah, saya diminta Pak RT mengisi hati ini. Kalau sudah bertunjuk, berdasarkan petunjuk, masih ingat kata-kata itu Pak? Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, harga cabai hari ini. Masih ingat Pak? Orang dulu ingat Pak ya? Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, saya berdasarkan petunjuk Pak RT hari ini saya diminta untuk mengisi waktu bersama-sama jemaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jemaah sekalian, bicara maulid tentu kita bicara kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para ulama kita membuat kisah Nabi dengan syair-syair yang berbagai macam caranya. Ada yang membuat salaful anam, ya kan, berjanji, ad-dibah, seluruhnya itu kisah-kisah tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan selamat datang Ustaz Aslun. Rawi yang kita baca sebelum maulid dilaksanakan adalah kisah Nabi. Di anak saya sekolahnya sekarang juga bicara rawi, tapi bukan
cerita kepada Umar, tapi hanya bisa menangis. Ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi sama. Bila bin Rabah kita tahu bagaimana dia sangat cinta kepada Nabi. Derajatnya diangkat oleh Nabi. Dia budak, hitam legam, tapi diangkat menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi. Bahkan sejak Nabi meninggal, saking dia cintanya sama Nabi, nggak mau adzan lagi. Kenapa nggak mau adzan? Ketika ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak pernah bisa selesai diucapkan kalimat itu. Ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad, berhenti dia adzan, nangis sejadi-jadinya. Sejak saat itu dia minta kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku berhenti jadi muadzin. Tak sanggup air mataku mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah dia hijrah dari Madinah pergi ke daerah yang lain. Saking cinta Nabi. Ditanya sama Abu Bakar, "Bila ceritakan kepada akhlak Nabi?" Kata, "Bila aku tak sanggup menceritakan akhlak Nabi." Berderai air matanya, dia katakan, "Datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mantu, dia sahabat Nabi. Ceritakan pasti banyak pada dirinya tentang Nabi." Dia pergi bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia katakan kepada Ali, "Wahai Ali, sudah 2 orang aku bertemu dengannya, mereka semua menangis, gak sanggup cerita tentang Nabi." Apa kata Ali? Kata Ali, "Wahai Tuhan, sekarang aku balik bertanya kepada engkau. Tolong ceritakan keindahan dunia ini. Mana yang paling indah di dunia ini? Ceritakan kepadaku." Kata Arab Badui tadi mengatakan, "Bagaimana mungkin aku menceritakan keindahan dunia? Sedangkan aku hanya tinggal di sini-sini saja. Gak pernah aku jalan ke Romawi, gak pernah aku jalan ke Persia, gak pernah aku ke jalan Syam, gak pernah. Aku hanya utak-utak di daerah ini saja, gak tahu indahnya dunia kayak gimana. Yang aku tahu cuma padang pasir gersang. Sedangkan aku tahu cerita-cerita itu datang dari mana-mana. Ada sungai, ada pohon, ada buah. Yang aku tahu hanya itu, Ali. Aku nggak bisa menceritakan semua keindahan dunia ini." Ali menjawab, apa kata Ali? "Wahai Tuhan, dunia yang kecil itu kau tak sanggup menceritakan keindahannya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Kata Allah, Rasul itu akhlaknya agung, mulia, terindah. Sedangkan dunia illa mata'ul ghurur. Dunia itu singkat, kecil. Yang kecil aja gak sanggup kau ceritakan. Bagaimana aku bisa menciptakan Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Jadi kalau kita cerita tentang Nabi itu apa? Gak ada habis-habisnya. Gak cukup 15 menit pagi ini. Harus berseri. Bapak nanti cari di YouTube kalau sempat. Sirah Nabawiyah ya. Dari Nabi sebelum ada sampai dia lahir, dia kecil, dia remaja, sampai dia meninggal dan setelah meninggal. Nanti kita lihat misalnya yang paling serius tadi sirah Ustaz Khalid Basalamah itu berepisode-episode lengkap. Kita nontonnya nggak capek, bisa sebulan lebih kita nonton itu. Jadi kalau mau malas baca, lihat aja YouTube. Sekarang enak belajar. Tapi kalau mau rajin baca, sirah Nabi bukunya, Masya Allah, dari semua pengarang berbeda-beda. Dan intinya sama, cuma sanjungan-sanjungannya berbeda-beda dengan kalimat yang berbeda-beda. Akhirnya tetap kita harus ceritakan. Kenapa? Karena ya tadi 15 menitnya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, bagaimana akhlak Nabi digambarkan dengan berbagai macam kisah. Saya coba sampaikan kisah saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang mujahid, dia pemimpin dalam peperangan. Ketika dia pulang perang bersama para sahabat,
tentunya lelah sudah pasti ya Pak ya, capek sudah pasti. Maka dia ingin sekali pulang itu beristirahat, mendapatkan hidangan yang sangat enak tentunya, dalam tanda petik ukuran Nabi, paling tidak segelas air yang sejuk menghilangi kedahagannya. Rupanya orang-orang Madinah, termasuk istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, sudah siap menanti di gerbang pintu Madinah, menanti para mujahidin termasuk Rasulullah. Mana ini laki gue yang kata Nabi Aisyah ya? Aisyah bilang, mana ini laki belum pulang, ya Allah selamatkan dia. Begitu dari jauh terlihat debu berkumpul, wah pasukan kaum muslimin sudah pulang. Aisyah berbondong-bondong lari menyambut Rasulullah sampai di tangan Rasulullah. Dia kecup tangannya, dia katakan, ya Rasulullah, ayo kita pulang. Sudah aku siapkan minuman yang sangat segar untukmu ya Rasulullah. Rasulullah betapa senangnya punya bini kayak gitu ya. Kalau kita kan pulang kerja, gimana? Masih gitu kan? Ya dari bini ya Masya Allah. Ya, tentu yang kita harapkan sebagai suami ya berharap pulang ada seorang yang menyambut kita dengan baik. Udah ngopi bang, udah makan belum bang, gitu kan. Maka Aisyah lakukan itu dengan penuh cinta. Sampai Rasul di rumahnya, Aisyah mengatakan, silakan ya Rasulullah, kau minum minuman yang aku buatkan dengan cinta. Kata ambil apa papi. Kopi udah siap tuh pi. Nah suka pakai cinta loh. Maka Rasulullah pun minumnya Pak. Tapi kali ini Rasulullah punya kebiasaan yang berbeda. Kata Aisyah, apa bedanya? Rasulullah mau menghabiskan seluruh minumnya. Biasanya ini akhlak Nabi. Kata Aisyah, ya Rasulullah tunggu. Biasanya kalau minum disisain buat saya, degukan terakhirnya. Kata Aisyah begitu. Dari tanda cinta Nabi kepada Aisyah, dia berbagi minumnya. Walaupun minum itu buat istrinya, tapi tegukan terakhir dari rasa cintanya itu diberikan kepada Aisyah. Ini Aisyah, tegukan terakhir sebagai rasa cintaku kepadamu. Begitu katanya. Tapi hari itu tidak. Rasulullah terlihat sangat menghabiskan minum itu sampai ditegur sama Aisyah. Rasulullah tunggu, biasanya kasih saya sisanya. Kata Rasulullah, ya baiklah, dikasihlah minuman sisa itu kepada Aisyah. Apa yang terjadi? Ternyata minuman itu rasanya asin. Aisyah salah masukin garam, dimasukin saking geret-geretnya kalau kata dia bilang. Ngerti geret-geret Pak? Buru-buru pengen minuman salah masukin, bukan gula yang dimasukin tapi garam. Apakah Rasulullah marah setelah itu? Kalau kita gimana? Pulang capek kerja, dikasih kopi asin, tunggu nunggu ya. Nggak sekalian masukin kit atau baik-baik begitu kan? Tapi tidak Rasulullah. Apa yang Rasulullah? Ini Pak tips buat kita para laki-laki, suami yang sering banyak yang ada suami istri. Rasulullah SAW minta Aisyah, wahai Aisyah, Humairah, pejamkan matamu. Rasulullah lagi di saat kasih minum masih seperti dia begitu. Pejamkan matamu, maka Rasulullah memeluk Aisyah dengan serat-serat yang dikatakan, pelukanku kepadamu menghilangkan rasa marah. Masya Allah. Indah kan? Seorang mujahid memimpin presiden jenderal besar masih romantis sama istrinya. Nah kita bukan siapa-siapa sih kita mah. Kira-kira bisa nggak kita perlakukan istri kita begitu? Itu akhlaknya di rumahnya. Maka ketika Aisyah ditanya kepada orang-orang di sekitar Arab, bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi di rumah? Kalau di luar kita tahu Muhammad itu alamin. Dia dipercaya, saking dipercayanya Pak. Orang Arab itu kalau pergi, orang Yahudi pergi dari rumahnya, titip kunci rumahnya sama Nabi Muhammad. Saking percayanya sama Nabi, urusan amanah. Tahu Nabi nggak bakal ngambil, nggak bakal masuk ke rumah, titipinnya sama Nabi.
buang air sama, buang air bisa, sama berkeringat sama, punya air liur udah sama, cuma bedanya kentutnya Nabi tidak berbau, tidak berbunyi, kencing dan BAB-nya Nabi tidak berbekas. Sahabat pernah penasaran, Pak. Rasulullah lagi perang pengen buang air, maka kata sahabat, wah kesempitan gue nih, mengingat bagaimana BAB, hasilnya apa gitu kan. Maka dia bilang, sini Rasul, bersamaku, ditutupinlah pakai kain jubahnya, dibuatkanlah bahasa sederhana sama sahabat. Selesai dengan buang hajat, apa sahabat lihat? Tidak ada setitik pun bekasnya. Bedanya dengan kita. Kalau kita harus makan pete, kencing kita bau pete. Kalau kita harus makan jengkol, kencing kita bau. Saran saya Pak, kalau makan jengkol dan kencing masjid ya. Makanya itu kalau bisa ngilangin kencing jengkol, pete gimana banyak? Minum kopi luwak Pak. Itu kencing kita jadi wangi gitu. Bau kopi. Jadi kalau mau ke masjid habis makan jengkol, minum kopi luwak dulu. Jadi kopinya menghilangkan bau jengkol. Nabi juga berkeringat, tapi keringatnya wangi, bukan kayak kita. Bahkan di dalam satu kitab Syama'il Muhammadiyah yang banyak karangan yang mengambil diri itu bagaimana digambarkan fisik Nabi. Salah satu fisik Nabi yang luar biasa apa kata pengarang itu? Nabi SAW itu nggak pernah dihinggapi lalat dalam tubuhnya. Kalau kita lalat bersarang sampai tetap BAB ya, ada teh lalat namanya. Nabi nggak pernah Pak. Nabi SAW digambarkan punya umpan sama kayak kita, tapi umpannya cuma 20 lembar kurang lebih sampai dia meninggal. Kenapa ditanya Nabi, wahai Nabi kenapa kau berubah? Ada ayat-ayat yang berat datang kepadaku, salah satunya ayat surat Hud. Suratmu tentang apa? Tentang istiqomah. Kata Nabi ayat itu begitu berat sampai dia bertumbuh dalam Nabi. Jadi kalau kita itu masalah kita berat banget. Kalau kita memang putih, menjadi putih itu masalah kita berat banget. Yang kawin yang bisa kan berat. Terakhir Pak, terakhir biar kita simpulkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah, kerjakan salat, bayar zakat. Allah mengerjakan salat enggak Pak? Tidak. Allah membayar zakatnya? Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai kalian kerjakan puasa, kira-kira Allah puasa enggak? Enggak. Tapi ada satu perintah Allah, sebelum Allah perintahkan Allah sudah mengerjakannya. Yang setiap Jumat kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah memerintahkan kepada Allah, Allah saya dan para malaikat sudah ngasih salawat sama Nabi. Jadi Allah sudah mempoin duluan tentang salawat. Beda dengan salat, beda dengan puasa, beda dengan haji. Perintah salawat Allah mengerjakan langsung. Ini berarti sangat istimewa. Yang kedua, dalil tentang salawat. Ketika Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin disandingkan, dinikahkan oleh Allah. Adam bertanya kepada Allah, wahai Allah, saya tak punya apa-apa buat mahar ini. Kata Allah, cukup kau ucapkan Nabi Muhammad SAW 100 kali, jadikan itu mahar untuk pernikahan kalian. Masya Allah. Orangnya belum ada, tapi dijadikan mahar namanya buat Adam dan Hawa pernikahannya. Luar biasa. Maka buat kita selanjutnya adalah banyakin baca sholawat. Minimal 100 sehari Pak. Minimal sempetin. Kan gampang banget. Kalau itu per detik itu mana? Kalau 1 menit berarti 60 sholawat. Yang paling gampang sallallahu alaihi wasallam. Itu paling gampang paling pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam paling gampang. Agak banyak lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih banyak lagi wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling banyak selawat Ibrahim.
Ghazali mengatakan adab buruk sebelum ilmu, adab utama sebelum ilmu. Makanya pesantren-pesantren itu ada kisah-kisah kita dengar kan. Saya pesantren kemudian diajarin ngaji dengan baik, semua suruh pada kiai datang kita diri, kita cium tangan pulang balik. Itu belajar adab dulu, belajar ikhlas dulu, tunduk patuh apa yang lebih berilmu. Bagaimana kita bisa tunduk sama Allah kalau sama guru aja masih melawan, kira-kira begitu. Jadi adab itu utama. Dan hari ini sangat sedih, alam Ustaz,